di sini saya mau menjelaskan tentang membuat program-program. Yang pertama itu saya akan buat program dari output, misalkan Anita itu ganjil dan Dewi itu genap. Seperti biasa, kita melakukannya dengan pertama-tama yaitu include IAStream. IAStream, terus using namespace std. Email. Begin. Kita deklarasikan pilihan ke dalam tipe data integer. In pilihan. Terus kita masuk tulis cout. Program menentukan ganjil genap. Program menentukan ganjil genap. Terus menggunakan inline untuk baris baru. Inline cout. Nah, kita tulis ini pilihannya, itu ada 1, itu Anita. Terus inline, cout lagi. Terus yang kedua itu ada Dewi. Dewi. Inline. Sin. Pilihan. Nah, switch. Kenapa sih saya menggunakan switch? Karena kan di sini switch. Kenapa sih saya menggunakan switch ya? Kan di sini dia kan ada percabangan situ. Karena pilihannya itu lebih dari 1. Makanya saya menggunakan switch case untuk menilai bandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai lainnya. Makanya di sini saya menggunakan switch case. Terus ini kurung kawal, masukkan pilihan pertama itu case 1. Kurung kawal lagi. Terus kita tulis cout ganjil. Nah, sini break. Nah, terus setelah itu kita masukkan pilihan kedua, yaitu case 2. Kurang kawal lagi, cout genap. Terus break. Nah, bisa kita lihat situ kan kenapa saya langsung tulis ganjil, sini genap. Karena sini sudah kita tulis bahwa kalau 1 itu Anita, kalau kedua itu Dewi. Jadi pilihannya antara 1 dan 2. Coba kita jalankan. Switch pilihan. Oke. Sini saya kurang. Nah, lalu kita jalankan. Oke. Nah, di sini program menentukan ganjil genap. Berarti kalau kita milih Anita, dia akan ganjil. Terus kalau kita pilih Dewi, bahwa dia akan genap. Nah, jadi kita masukkan pilihan kita. Di situ ada pilihan 1 dan pilihan 2. Misalkan saya pilih 1. Hasilnya akan menunjukkan ganjil. Nah, gitu pun sebaliknya. Misalkan kita pilih 2. Oke. Misalkan kita pilih 2, maka hasilnya genap. Seperti itu. Nah, baiklah, selanjutnya kita disuruh buat program menghitung rata-rata. Seperti biasa, kita menggunakan include IAStream. Include IAStream using namespace std. Terus inline. Begin. Nah, kita deklarasikan nilai total sama 0 dan rata itu ke dalam tipe data float. Jadi kita tulis float nilai total sama dengan 0 rata.
tipe data float. Terus kita menggunakan dan mendeklarasikan jumlah itu ke dalam tipe data integer. Berarti ini jumlah. Nah, terus kita masukkan cout. Masukkan jumlah yang akan dihitung. Jumlah yang akan dihitung. Sin itu jumlah dan cout yang lain. Untuk baris baru. Terus kita menggunakan perulangan for integer i sama dengan 1, i jumlah i++. Berarti for in i jumlah i++. Kita tulis sini cout, masukkan angka. Masukkan angka. Sini nilai. Nah, kita masukkan rumusnya yaitu total sama dengan total plus nilai. Itu terus cout dipakai sama dengan untuk garis bawahnya terserah mau berapa. Di sini yang lain lagi. Terus cout kan total totalnya yang lain. Kita masukkan rumusnya yaitu rumus rata-rata itu rata sama dengan total per jumlah. Oke. Sini masukkan cout. Rata-rata. Rata yang lain. Oke, coba kita jalankan program yang sudah kita buat. Nah, masukkan jumlah yang akan dihitung. Kita masukkan jumlah yang akan dihitung itu ada 4. Masukkan angka. Angkanya kita masukkan 2. Masukkan angkanya kita 3, misalkan 4, 5. Nah, jadi totalnya itu ada 14, rata-ratanya 3 kali 5. Kenapa bisa seperti itu? Jumlah yang akan kita hitung kan ada 4. Tuh. Terus, masukkan angka. Angkanya itu ialah 2, 3, 4, 5. Berarti itu hasilnya nilai total itu totalnya itu kan nilainya itu ada 0. Berarti total nilai. Berarti 0 ditambah angkanya tadi kan 2, 3, 4, 5. 2 tambah 3, 5, tambah 4, 9, tambah 5, 14. Berarti totalnya ada 14. Nah, berarti benar ya, di sini totalnya 14. Terus rata-rata. Nah, rumus rata-rata tadi total per jumlah. Berarti di sini total n line. Oke, rata-rata. Rata-ratanya berarti 3,5. Ratanya total per jumlah. Jumlahnya tadi kan ada 4 tuh. Sini kan totalnya 14, berarti 14 dibagi 4. 14 dibagi 4 sama dengan rata-ratanya berarti 3,5. Berarti benar. Oke. Baiklah teman-teman, di sini selanjutnya saya akan membuat program menghitung standar deviasi seperti biasa, yaitu kita awali dengan input IOStream. Nah, di sini saya menggunakan input mat.h karena saya menggunakan fungsi sqrt sama fungsi pow. Jadi include mat
H. Biasa using namespace std. Terus in main, begin. Terus kita deklarasikan i ke tipe data integer. Berarti in i. Kita deklarasikan jum 1, jum 2, SSN ke tipe data float. Jadi float jum 1, jum 2, SXN. Nah, sini kita masukkan cout. Cout masukkan n. Terus sin n. Terus kita masukkan nilai jum 1 dan jum 2-nya, yaitu 0. Berarti jum 1 sama 0, kita nilainya itu 0. Oke, kita ketik. Nah, di sini saya menggunakan perulangan for i sama dengan 1. B and i plus plus. Nah, terus kita pakai kurung kawal lagi, masukkan cout, masukkan x, terus sin x. Nah, di sini kita masukkan rumusnya, yaitu jum 1 sama dengan jum 1 ditambah x. Terus jum 2-nya itu jum 2 sama dengan jum 2 ditambah pow x, 2. Berarti x kuadrat. Nah, hanya kita tutup, pakai kurung kawal lagi. Terus kita masukkan rumus S sama dengan SVRT N dikali jum 2 dikurang pow. Dikurang pow jum 1 kuadrat per N dikali N dikurang 1. Nah, terus cout standar deviasi adalah ini merupakan program menghitung standar deviasi. Terus kita coba jalankan. Oh, ini lupa. Kita coba jalankan. Nah, masukkan n. Kita misalkan nilai n itu 3, terus kita misalkan itu nilai x-nya itu 4, x-nya lagi 5, terus x-nya lagi 6. Berarti standar deviasinya adalah 1. Kenapa bisa 1? Bisa saya jelasin. Nah, jadi kan ini nilai n-nya itu 3, terus x-nya itu 4, 5, 6 yang sudah kita masukkan. Nah, jadi sin x-nya itu 4, 5, 6, berarti kan nilai jum 1 ini kan 0. Jum 1 itu sama dengan 0, berarti jum 1 sama dengan 0 ditambah x-nya tadi, nilai yang sudah kita masukkan, yaitu 4 tambah 5 tambah 6. Berarti jum 1 itu sama dengan 15, karena 4 tambah 5 tambah 6 itu sama dengan 15. Nah, terus kita masuk ke rumus kedua, yaitu jum 2 sama dengan jum 2 ditambah x kuadrat. Nah, berarti kan x kuadrat. Berarti yang x kita masukkan tadi kan 4, 5 sama 6. Berarti 4 kuadrat plus 5 kuadrat plus 6 kuadrat. Jadi, jum 2 sama 0 ditambah 4 kuadrat 16, ditambah 5 kuadrat 25, ditambah 6 kuadrat 36. Berarti 16 tambah 25 tambah 36 itu hasilnya 77. Berarti jum 2-nya 77. Nah, setelah kita dapat hasil jum 1, jum 2-nya, kita masukkan ke rumus S sama SVRT, N dikali jum 2 dikurang jum 1 kuadrat per N dikali N kurang 1. Nah, kita masukkan, nilai N-nya tadi kan kita misalkan dengan 3, ya.
Berarti 3 dikali jum 2, jum 2-nya tadi 77, 3 kali 77 sama dengan 231 dikurang jum 1 kuadrat. Jum 1 kuadrat tadi jum 1-nya ada 15, berarti 15 kuadrat sama dengan 225. 231 dikurang 225 sama 6, berarti akar 6. Akar 6 per ini tadi 3 dikali 3 dikurang 1 sama dengan 6, berarti akar 6 per 6 sama dengan 1. Berarti benar bahwa standar deviasinya adalah 1. Oke, selanjutnya kita akan membuat program mencari bilangan KPK dan EPB dari dua bilangan. Seperti biasa, kita menggunakan input IOStream. Include IOStream. Terus using namespace std. Namespace std. Using main. Begin. Nah, kita deklarasikan A, B, C, I. Sini kita misalkan punya variabelnya itu A, B, C, I. Ke dalam tipe data integer. Int A, B, C, I. Terus KPK sama dengan 0 kita deklarasikan ke tipe data integer. Jadi int KPK sama dengan 0. Dari KPK-nya itu sama 0 ya. Nah, terus kita tulis cout program menentukan EPB. Tentukan EPB dari dua bilangan. Yang lain. Terus cout masukkan bilangan pertama. Masukkan bilangan pertama. Sim A. Nah, karena ini kan kita misalkan masukkan bilangan pertama itu kita misalkan dengan variabel A. Jadi kita tulis sim A. Terus kita tulis cout masukkan bilangan kedua. Nah, kita misalkan dengan variabel B. Terus kita menggunakan ulangan for I sama dengan 1. I lebih kecil kurang dari sama dengan B I plus plus. Oke, tunggu awal lagi. Terus KPK, bukan rumusnya KPK plus A. Terus if KPK mod B. Terus kita tulis lagi cout di sini. Cout KPK dari dua bilangan adalah KPK and line to break. Selanjutnya kita masukkan rumusnya yaitu C sama dengan A mod B negatif 2. Terus kita menggunakan perulangan while karena kita kan untuk menentukan KPK dan EPB dari dua bilangan, jadi kita menggunakan perulangan while. C sama 0. Oke. Terus kurung kerawal lagi. A itu sama dengan B. B sama dengan A. B sama dengan C. C sama dengan A mod B. Terus kita tulis misi out. EPB dari dua bilangan adalah B. And line return out.
Oke, nah inilah program membuat menghitung menentukan EPB dan KPK dari dua bilangan. Terus kita coba jalankan. Oh, ada yang salah. In KPK. Oke, salah. 0. Oke, kita coba jalani. Nah, masukkan bilangan pertama. Kita misalkan bilangan pertama itu 2, terus bilangan kedua itu 4. Jadi KPK dari dua bilangan adalah 4, EPB dari dua bilangan adalah 2. Oke, bisa kalian lihat sendiri kan sini. Masukkan bilangan pertama. Nah, bilangan pertama kan kita misalkan 2. Sini A for I. Nah, sini nilai KPK tadi kan nilai KPK tadi kan itu sama dengan 0. Berarti 0 tambah A. Berarti KPK-nya sama dengan 0 ditambah A. Tambah A tambah 2. Karena kita tadi masukkan bilangan pertama itu kita misalkan dengan 2. Berarti 0 ditambah 2 sama dengan 2. Nah, di sini if KPK dari dua bilangan adalah, nah, di sini 2 mod B sama dengan 0. KPK-nya tadi kan 2. 2 KPK mod B sama 0. Nah, tadi bisa kita lihat bahwa B tadi masukkan bilangan keduanya itu 4. B-nya 4. Berarti 2 mod 4. Berarti sama dengan 0. Berarti KPK dari dua bilangan adalah 4. Nah, terus di sini C sama dengan A mod B. While. Kita menggunakan pedoman while. Nah, nilai C di sini kan 0. Terus A sama dengan B. 2 berarti sama dengan 4. Berarti 4 sama dengan C. C-nya tadi 0. Berarti 4 itu sama dengan 0. Dan C sama dengan 2 mod B. 2 mod 4. Nah, tadi kita bilangan keduanya 4. Nah, bilangan keduanya itu adalah 4. Sekarang bilang 2, 4. Berarti C sama dengan 2 mod 4. Berarti EPB dari dua bilangan adalah 2. Nah, betul nilainya. Bahwa nilainya itu adalah KPK dari dua bilangan adalah 4 dan EPB dari dua bilangan adalah 2. Oke. Baik, selanjutnya yaitu kita mau buat program untuk mengecek bilangan prima atau bukan. Nah, seperti biasa kita menggunakan input IAStream. Terus using name std, space std, terus inline. Begin. Nah, kita deklarasikan, kita menggunakan variabel bill, itu B sama dengan 0, hasil sama dengan 0, kita deklarasikan ke tipe data integer, seperti in bill B sama 0, hasil sama 0. Kita tulis ini cout mengecek bilangan prima. Ngecek bilangan prima. And to cout, masukkan bilangan. Masukkan bilangan, terus SIM-nya bill. Kita menggunakan ulangan for in integer A sama dengan 1 di sini A kurang dari sama dengan bill tanda petik A plus plus.
terus kurung kurawal. Di sini hasil dengan bil mut A. Nah, di sini kita menggunakan perintah if else karena di sini kita menggunakan benar atau salah. Jadi kita menggunakan perintah if else. If hasil B++. Okay. If B sama dengan 2, terus ini kurung kurawal lagi, terus kita tulis Cout and line bil adalah bilangan prima. Kalau dia if, dia berarti benar, kalau dia else, berarti salah. And line terus ini else, ini kita klik kurung kurawal lagi, terus kita tulis Cout and line bil bukan bilangan prima. Tuh, and line. Nah, di sini kita pakai sistem pause untuk menghentikan operasinya. Pause. Nah, ini merupakan program untuk menentukan dia bilangan prima atau bukan. Coba kita jalankan. Oke, oh salah. Oke, kita coba jalankan. Oke, banyak lupa tanda petik. Coba jalankan. Oke, masukkan bilangan. Nah, kita coba masukkan bilangan 3. 3 adalah bilangan prima. Nah, bisa kita lihat sini bahwa 3 itu merupakan bilangan prima. Karena kita menggunakan bilangan for integer A sama dengan 1, bilangan A++. Bisa kita lihat sini kan, hasil itu kan nilainya 0. Nah, hasilnya itu 0, berarti 0, bilangan berarti ini A. Integer A sama dengan 1. Berarti dia mut A hasilnya. If hasil sama 0, B++. B-nya itu sama 0, berarti 0++. Bahwa if B 0. 0 sama dengan 2. Sini, kalau dia berarti dia bilangan prima. Kalau bukan, dia bukan bilangan prima. Oke. Seperti itu, bisa kita lihat. Nah, oke. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.